Ya, masih membahas seputar pembiayaan ekonomi syariah yang tumbuh sangat pesat. Ya, tadi saya menanya bahwa sekarang ini kalau kita lihat perkembangan bank, ya bukan hanya syariah tapi juga konvensional, itu sekarang porsinya sebenarnya mulai berkurang. Ternyata banyak perusahaan satu melunasi hutangnya dengan cara mengeluarkan obligasi. Itu ternyata trennya meningkat ya, dibandingkan IPO sih kelihatannya lebih banyak obligasi. Nah, ini kan juga harus disadari bahwa bank itu juga akan kehilangan porsinya sebenarnya gitu ya, atau pembiayaan itu akan berubah gitu nantinya. Bahkan McKinsey mengatakan bahwa 2030 bank itu yang sekarang mendominasi 80% hanya 55%. 45% itu akan didominasi oleh non-bank gitu. Nah, ini seberapa jauh Pak Adi Warman ini bahwa jangan hanya menyalahkan bank kalau dianggap tumbuhnya hanya 8%. Karena harus dia juga pembiayaan yang lain dong gitu. Benar. Berarti kita sekarang udah ngomong segmen berikutnya, yaitu segmen korporasi nih. Betul. Karena kalau consumer sama mikro nggak bisa nerbitin. Betul. Oke. Ya, ketika kita udah ngomong segmen korporasi, memang kita bicara tentang 4 ciri utama. Ciri utama yang pertama, apalagi kita kalau udah ngomong korporasi dan infrastruktur ya. Yang pertama adalah kebutuhan dananya besar. Yang kedua adalah jangka panjang. Yang ketiga biasanya kompleks. Sehingga dia perlu keahlian khusus, strukturnya itu kayak sandwich. Jadi ada untuk membiayai feasibility study-nya, untuk biayai pembebasan tanahnya, membiayai konstruksi. Jadi dia berlapis-lapis. Dan yang keempat adalah banyak perusahaan yang butuh bukan sekedar credit financing, tapi juga equity financing. Betul. Nah, karena 4 ciri hal ini, maka sebetulnya bank ini kesulitan untuk bisa masuk dengan ciri 4 ini. Besar kalau banknya besar, benar bisa lah. Kalau bank syariah yang paling gede sekarang modalnya buku 3 misalnya 5 triliun. Itu belum banyak ya buku 3 ya. Satu biji baru. Satu. Insya Allah bentar lagi ada BRI Syariah ikut lagi bentar lagi. Mudah-mudahan. Jadi kalau 5 triliun, maka kalau kita hitung kasar-kasaran pakai ilmu BMPK, berarti BMPK-nya 1 triliun. 1 triliun, benar. Jadi jangankan bank syariah, bank konvensional juga sebetulnya repot untuk memberikan yang besar-besar ini. Itu sebabnya kalau bank konvensional, kalau yang gede dia sindikasi. Betul. Yang kedua jangka panjang. Jangka panjang ini repot. Karena dananya semua jangka pendek. Deposito 12 bulan top-topnya, benar gak? Betul. Infrastruktur sih 12 bulan baru nyapu-nyapu, benar gak? Belum ngapa-ngapain, baru mancang-mancangin, benar gak? Yang ketiga adalah dia kompleks. Sehingga di dalamnya ada kredit investasi di dalamnya, ada modal kerja, ada bridging, ada segala macam numpuk di situ. Sehingga kalau bank dia jadi pening juga. Dan yang keempat, bank nggak bisa kalau mau dapat kredit kan dia tanya modalnya berapa. Ngitung leveragingnya kan. Sehingga perlu ada lagi yang namanya equity financing. Harus tambah lagi equity-nya karena kalau dia nggak akan dapat kena BMPK tadi kan. Betul. Karena 4 ciri khas inilah kemudian maka kita tidak bisa menyandarkan pada bank saja. Ada pasar modal, ada perusahaan yang memang khusus membiayai infrastruktur misalnya kan, sehingga nasabah itu bisa jadi dia punya portfolio. Untuk ini dia pakai bank, untuk itu dia pakai pasar modal dan sebagainya. Nah itu kalau di BNI Syariah apakah memang sejauh ini banyak yang melunasi gitu ya, dalam arti untuk itu mereka akan misalnya tax amnesty, dananya digunakan untuk equity atau untuk membayar pinjaman misalnya. Ini kan juga pengaruh sebenarnya ya. Nah yang kedua adalah tadi bahwa kebutuhannya itu sangat besar sehingga untuk meleverage itu nggak cukup, akhirnya mereka pindah ke pasar modal. Nah sejauh mana kondisi itu terjadi dan apa antisipasinya? Iya, di BNI Syariah sebetulnya kalau bicara pembiayaan komersil atau korporasi ini tergantung definisinya. Korporasinya versi bank plat merah dengan syariah beda. Ya. Saya yakin kalau di bank plat merah sekelas BNI, Mandiri, BRI dan lain-lain, mungkin level udah 1 triliun ke atas gitu. Sementara kalau tadi kan bank syariah masih berapa kalau syariah? Di kita mungkin masih house limitnya mungkin sekitar 100 miliar. Itu berarti masih 200 miliar. Perusahaan menengah ya, yang mungkin nggak main di infrastruktur ya. Memang kita termasuk bank syariah yang sangat hati-hati untuk ke arah sana. Mengingat tadi ketika kalau ada satu saja yang batuk kan, pemain besar itu, kena portfolio semua ya. Kita juga belum karena mengenal one obligor kan, jadi bisa kena dampaknya. Betul. Nah tapi kalau adakah yang nasabah kita yang juga menerbitkan obligasi? Ada beberapa nasabah kita yang memang juga punya kewajiban atau menerbitkan surat utang cukup di dalam pasar modal dalam membiayai perusahaannya. Tapi memang kalau apakah akhirnya melunasi punya kita, sejauh ini kita belum sampai ke level yang kena impact terhadap pertumbuhan di pasar modal tadi. Pasar modal itu ya. Terus kemudian sekarang di BNI Syariah sendiri kalau melihat ke depan ini kan banyak sekali juga mungkin
persaingan bukan hanya pada bank tapi juga persaingan non bank gitu. Apa sih antisipasinya gitu untuk supaya tetap survive dan tumbuhnya tetap melaju gitu tanpa bisa diambil oleh pihak-pihak lain di luar dari bank nih. Iya. Jadi kalau untuk antisipasi kita, memang kembali, jadi kemajuan teknologi ini kan nggak bisa kita bendung ya, mau nggak mau kita harus hadapi. Hanya tinggal pintar-pintarnya kita memilih segmen mana dan kira-kira pasar mana yang mau kita ambil. Contoh saja misalnya ada satu industri yang sebetulnya itu adalah harusnya memang di bank syariah, yaitu halal industry. Halal, kalau kita nyebutnya sekarang udah mulai berkembang ya. Kita sebutkan di BNI sebutnya halal ekosistem. Nah, kita memperkenalkan halal ekosistem tadi. Baik itu dari funding maupun financing. Baik itu misalnya dari rumah sakit, ada rumah sakit Islam. Kita ingin mencoba bekerjasama dengan ada komunitas yang ingin mensertifikasi halal rumah sakit. Mulai ada sekolahan, pendidikan tinggi, kemudian ada sekolah menengah, bahkan sampai ke yang PAUD, SD, SMP yang berbasis berbasis halal. Kemudian masuk ke halal food. Di BNI Syariah kita punya kekuatan di konsumernya, customer base juga kita bagus. Kita punya produk yang namanya Hasanah Card. Itu ya tadi. Hasanah Card kita kerjasama dengan salah satu Pemda yang dipercaya itu memiliki kekuatan dalam hal halal turismenya. Dalam hal ini adalah di NTB. Nah, kita bekerjasama dengan Pemda NTB, kita menerbitkan kartu Hasanah yang desainnya memang khusus didesain untuk itu, yaitu Rinjani dengan adanya danau Segar Anak itu, dan itu kita menjadi partner untuk resmi untuk halal industri di NTB. Jadi kita bersama dengan merchant dengan travel yang mau berkunjung ke NTB menggunakan paket produknya Hasanah Card, dapat beberapa keuntungan. Ini menarik nih Pak. Kalau bicara tentang halal ya, kalau kita lihat pembiayaan syariah kita itu ternyata belum tentu yang halal semua yang dibiayain. Tapi menarik. Tapi sekarang kan udah mulai, misalnya dari produk kecantikan sekarang sudah ada yang halal ya kan. Bahkan itu misalnya satu produk sudah mulai. Bahkan kalau kita lihat ekspor terbesar yang halal itu kan dari Thailand, bukannya dari Indonesia kan. Sebenarnya potensi Indonesia untuk ke produk syariahnya. Jadi selama ini kan kita bicara pembiayaan terus, tapi nggak bicara tentang ekonomi yang dibiayai. Gimana nih Pak? Yang biayai saya lihat banyak yang belum syariah juga nih Pak. Yang biayai harus halal. Iya, jadi memang ada 4 sektor yang jadi andalan yang sekarang diincar oleh bank-bank syariah. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan Islamic food. Food ya. Nah, kalau kita bicara food, sebetulnya itu masuknya korporasi-korporasi, mie instan dan segala macam. Perusahaan besar-besar dong. Perusahaan besar kalau kita ngomong food, benar nggak? Karena kalau yang kecil-kecil malah mereka belum bersertifikasi syariah, benar nggak? Dan tujuannya pun sampai pasar ekspor, benar nggak? Yang kedua adalah yang kita sebut dengan Islamic fashion. Islamic itu fashion yang lumayan tinggi ya sekarang. Iya, mulai dari garmennya dan ini. Saya baru tahu bahwa wanita itu kosmetik di mukanya itu ada 34 jenis ternyata. Banyak banget jenisnya, ada segala macam ada. Kayaknya sejam Pak butuh untuk memakainya Pak. Iya, jadi ada Islamic fashion mulai dari kosmetik sampai kepada garment dan sebagainya yang juga besar. Nah, untuk Islamic fashion ini bukan pemain besar, ini pemain menengah. Sehingga bank sebesar kayak BNI Syariah ini bisa masuk ke Islamic. Potensinya udah cukup. Iya, betul Islamic fashion ini. Yang ketiga, yang ketiga yang kita sebut dengan Islamic fun and entertainment. Dimasuk ada wisata halal ini segala macam. Nah, untuk Islamic fun leisure, betul leisure syariah. Nah, ini mulai dari wisata halal dan semua yang terkait dengannya, hotelnya dan segala macamnya. Ini juga masuknya ke level menengah sebetulnya. Jadi bisa juga digarap oleh bank-bank syariah. Betul. Dan yang ketiga, yang keempat adalah Islamic finance itu sendiri. Islamic finance itu sendiri saat ini bank-bank syariah udah masuk ke yang non-bank. Jadi mereka membiayai yang non-bank. Tadi kita bicara multi-finance, kita bicara tentang fintech, BMT dan sebagainya. Nah, kita lihat bahwa
saat ini bank syariah itu udah mesti mengembangkan ekosistemnya. Iya, Mereka nggak bisa masalah ya, ekosistem itu tadi. Mereka nggak bisa flow with the cuman ngikutin arus doang. Betul. Mereka harus punya petanya kapan mereka dan kapan dengan siapa gimana caranya kerjasama dengan BMT. Kapan dengan siapa gimana caranya multifinance mau ngelayanin apa gitu. Nah ini kita lihat di bank syariah ini belum terpetakan. Jadi jangan rame-rame mengambil yang sama ya, tapi harus lihat ceruk pasar yang sebenarnya masih banyak ya. Kita pernah buat riset, itu kita buat peta, banyak sekali overlapping. Jadi ngikut aja pokoknya di bank syariah itu. Kalau satu punya gadai, semua ikut gadai. Ya, semua buat KPR, semua KPR. Walaupun kita juga lihat juga misalnya untuk KPR di bawah 500 juta misalnya, itu paling enak ke bank X. Untuk yang 500 sampai 1 M KPR-nya ke bank Y. Di atas 1 M ada ininya juga sebenarnya. Ada segmen ada risk appetite-nya juga. Betul. Oh, gimana nih? Tadi kalau kita lihat produk-produknya banyak ya, tadi udah bagus. Udah bagus di mana produknya. Nah, ke depan nih melihat kondisi di Indonesia sendiri seperti apa, tapi nanti dulu jangan dijawab ya. Ya tetaplah bersama kami di Economic Lounge with ISE.